selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk anak-anakku, siswa-siswi SMK Rahayu Mulyo. Dalam kesempatan ini kita berjumpa kembali. Kita akan belajar materi Penjaskes. Materi untuk kali ini atau pokok bahasan untuk kesempatan ini atletik 2, yaitu pelajaran atletik untuk kelas 11. Pokok bahasan yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini yang pertama adalah lari estafet, kemudian yang kedua lempar lembing. Untuk indikator pencapaian kompetensi, yang pertama menjelaskan pengertian dari lari estafet. Kemudian yang kedua menjelaskan teknik lari estafet. Indikator yang ketiga menyebutkan dan menjelaskan peraturan perlombaan yang ada di dalam cabang olahraga lempar lembing. Indikator yang terakhir menjelaskan teknik atau cara memegang lembing. Kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pokok bahasan ini, yang pertama diharapkan siswa-siswi dapat menjelaskan apa itu pengertian dari lari estafet. Tujuan yang berikutnya atau yang kedua, siswa dapat menjelaskan teknik lari estafet. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan peraturan perlombaan di dalam lempar lembing. Kemudian tujuan pembelajaran yang terakhir, siswa dapat menjelaskan teknik atau cara memegang lembing. Baik, kita ke pokok bahasan yang pertama, yaitu lari estafet. Mungkin anak-anakku sekalian ya, masih banyak yang belum paham apa itu lari estafet. Lari estafet itu boleh dikatakan lari sambung. Lari yang pelaksanaannya dengan sambung menyambung. Ya. Jadi pengertian lari estafet, lari estafet itu sebenarnya termasuk dalam kelompok lari jarak pendek. Lari jarak pendek. Cuman perbedaannya, kalau lari jarak pendek itu individu atau perorangan, tapi kalau untuk lari estafet ini beregu, di mana tiap-tiap regu dari satu tim untuk lari estafet ini berjumlah 4 orang pelari. Jadi ada pelari pertama, ada pelari kedua, ada pelari ketiga, ada pelari keempat. Baik, akan saya definisikan pengertian lari estafet atau lari sambung. Lari estafet adalah lari jarak pendek beregu yang tiap-tiap regunya
terdiri dari 4 orang pelari. Ya, jadi lari jarak pendek beregu yang tiap-tiap regunya terdiri dari 4 orang pelari yang berlari secara bergantian, saling menyambung menggunakan alat perantara sebuah tongkat yang dinamakan tongkat estafet. Panjang tongkat tersebut adalah 30 cm dan menggunakan zona pergantian tongkat yang jaraknya 20 meter dari start masing-masing pelari. Ya, jadi gini, dalam lari estafet itu tiap-tiap pelari memiliki start masing-masing. Pelari pertama memiliki garis start. Pelari kedua memiliki garis start. Pelari ketiga memiliki garis start dan pelari keempat juga memiliki garis start. Ya. Nah, kemudian tadi ada zona pergantian tongkat. Nah, zona pergantian tongkat itu panjangnya atau jaraknya dari start masing-masing pelari itu sepanjang 20 meter. Misal, Bapak contohkan lari estafet dengan nomor yang dilombakan 4 kali 100 meter. 4 kali 100 meter berarti total semuanya jarak yang ditempuh adalah 400 meter. Tiap-tiap pelari memiliki start masing-masing. Pelari pertama startnya di 0 meter. Kemudian pelari kedua startnya di 100 meter. Kemudian pelari yang ketiga startnya di 200 meter. Pelari yang keempat startnya ada di 300 meter. Nah, di sini yang memiliki zona pergantian tongkat adalah pelari kedua, pelari ketiga dan pelari keempat. Loh, kok begitu, Pak? Pelari pertama kenapa nggak punya zona pergantian tongkat, Pak? Jawabannya adalah karena pelari pertama adalah pelari yang pertama kali memegang tongkat. Jadi pelari pertama ini tidak menerima tongkat, tapi hanya memberi atau menyerahkan. Sedangkan yang punya zona pergantian tongkat itu adalah pelari yang menerima. Nah, ya, jadi pelari yang menerima tongkat. Nah, menerima tongkat dari pelari sebelumnya itu ada zonanya. Tadi yang Bapak sampaikan zona 20 meter. Oke, Bapak lanjutkan. Kemudian nomor-nomor apa saja yang dilombakan dalam cabang olahraga lari estafet? Ya, jadi kenapa kok Bapak menggunakan istilah nomor? Kalau di dalam atletik itu nomor. Ya, jadi jarak yang dilombakan dalam istilah atletik itu menggunakan istilah nomor yang dilombakan. Ya, nomor itu sama saja dengan jarak yang dilombakan. Yang pertama 4 kali 100 meter. Nah, ada 4 kali 100 meter. 4 itu bisa diartikan 4 itu adalah jumlah peserta di dalam satu regu atau satu tim lari estafet.
4 itu orangnya. Kemudian 100 itu adalah jarak yang ditempuh oleh tiap-tiap orang pelari di dalam satu regu atau di dalam satu tim tersebut. Ya. Jadi pelari pertama berlari sejauh 100 meter. Pelari kedua berlari sejauh 100 meter. Pelari ketiga berlari sejauh 100 meter. Pelari keempat berlari sejauh 100 meter. Ya, jadi dibagi rata dalam satu tim tersebut. Kemudian yang kedua, ada lari estafet 4 kali 200. Sama seperti yang 4 kali 100. 4 orangnya, 200 adalah jarak yang ditempuh oleh tiap-tiap orang pelari di dalam regu tersebut. Yang ketiga, nomor yang terakhir adalah lari estafet 4 kali 400. Berarti total semuanya kan, ya, satu orang pelari berlari 400 meter. Satu orang pelari berlari 400 meter. Satu orang lari berlari 400 meter. Ya. Jadi pelari pertama 400, pelari kedua 400, pelari ketiga 400, dan pelari keempat pun juga 400 meter. Oke, itu nomor-nomor yang dilombakan dalam lari estafet. Nah, kemudian tadi Bapak sampaikan di atas ada zona 20 meter atau zona pergantian tongkat. Nah, terus bagaimana tata cara penyerahan atau pergantian tongkat itu harus dilakukan? Jadi ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Nah, cara ini sebenarnya ditekankan untuk seorang yang menerima tongkat, atau yang menerima itu berarti pelari yang ada di depan. Pelari yang akan menerima tongkat, bukan pelari yang akan menyerahkan, tapi yang menerima. Cara yang pertama dengan cara visual. Visual itu apa? Ini kadang-kadang anak nggak paham nih, visual aja nggak ngerti. Visual itu melihat, berarti menerima tongkat dengan cara melihat. Penerima tongkat menoleh ke belakang, melihat ke arah si pemberi tongkat. Oke, sekarang kalau kita analisa, kira-kira menerima tongkat sambil berlari tapi kita menoleh ke belakang, kira-kira kelebihan dan kekurangannya apa itu? Kelebihannya, karena kita melihat, kita akan menerima sesuatu, kita akan menerima tongkat, pasti prosesnya akan lebih mudah dilakukan. Itu kelebihannya, karena melihat. Tapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kita berlari sambil menoleh ke belakang, sedangkan kita larinya ke depan. Kalau di dalam lari estafet dikhawatirkan akan terjadi diskualifikasi. Kenapa terjadi diskualifikasi? Karena kita berlari melihat ke belakang, bisa saja kaki kita menginjak atau keluar garis lintasan yang bisa mengakibatkan tim tersebut terkena diskualifikasi. Jadi keuntungannya, kelebihannya, proses penyerahan tongkat dengan visual ini mudah dilakukan karena dengan cara melihat. Tapi kekurangannya, kelemahannya memungkinkan tim tersebut didiskualifikasi. Karena apa? Bisa saja keluar lintasan karena berlari sambil menoleh ke belakang. Apalagi kalau zona pergantian tongkatnya terdapat pada lintasan menikung, nah ini sangat berbahaya sekali. Ya, tuh.
Kemudian cara penyerahan tongkat atau cara penerimaan tongkat yang kedua yaitu dengan cara non visual. Non visual itu tidak melihat. Non visual tidak melihat. Yaitu penerima tongkat hanya menjulurkan tangan ke belakang saja tanpa menoleh ke belakang. Jadi tangannya dijulurkan, tapi pandangan mata tetap ke depan. Ya, biasanya si pemberi tongkat nanti akan memberikan aba-aba. Setelah tongkat itu berpindah tangan, tersentuh oleh si penerima, pemberi tongkat ini akan berteriak, "Ya!" Nah, itu tandanya ya sebagai pertanda kalau tongkat itu sudah berpindah tangan. Oke, itu adalah cara penyerahan dan penerimaan tongkat estafet dalam lari sambung atau lari estafet. Nah, kemudian ada latihannya. Ya, sebelumnya mohon maaf karena dalam situasi seperti ini seharusnya ini kita praktekkan di lapangan. Ini hanya bisa kita berikan secara lisan untuk teorinya saja. Latihan memberi dan menerima tongkat estafet secara berkelompok. Yang pertama, peserta dibariskan 4 sak ke belakang. 4 sak ke belakang. Jadi barisannya barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga, barisan keempat. Nah, barisan keempat ini diibaratkan pelari pertama. Barisan kedua barisan ketiga pelari kedua. Ya, barisan ketiga pelari ketiga, barisan keempat atau barisan yang paling depan itu pelari terakhir atau pelari keempat. Setelah dibuat barisan 4 sak, ya, barisan yang paling belakang semuanya memegang tongkat estafet. Diseragamkan, megangnya pakai tangan kiri atau tangan kanan. Ya, kalau tangan kiri yo, barisan paling belakang memegang tongkat dengan tangan kiri semua, atau tangan kanan semua, diseragamkan. Ya. Kemudian barisan pertama, barisan kedua, barisan ketiga berbanjarnya itu dibentuk zigzag. Ya, apa tujuannya kok dibentuk zigzag? Untuk mempermudah proses penerimaan tongkat estafet. Jangan sampai antara pelari pertama, pelari kedua itu berlari dalam satu garis lurus. Ini nanti bisa mengakibatkan kecelakaan. Kalau langkahnya tidak sama, pelari yang di belakang lebih cepat dibandingkan pelari yang di depan, pelari belakang bisa menyentuh atau menginjak kaki pelari yang di depan. Nah, ini akibatnya akan fatal sekali. Makanya dibentuk zigzag. Ya. Kalau menyerahkan tongkat tadi dengan tangan kanan, yang menerima dengan tangan kiri. Menyerahkan tongkat dengan tangan kiri, yang menerima adalah tangan kanan. Nah, ini akan lebih mudah dilakukan. Makanya bentuk barisannya zigzag. Jika barisan yang paling belakang, nah ini Bapak contohkan, jika barisan yang paling belakang memegang tongkat dengan tangan kanan, maka barisan yang ketiga menerima tongkat dengan tangan kiri. Barisan yang kedua balik lagi menerima tongkat dengan tangan kanan. Barisan pertama terdepan menerima tongkat dengan tangan kiri dan langsung dibawa lari ke garis finish. Nah, itu adalah tata cara latihan penyerahan tongkat estafet di sini secara massal atau secara berkelompok. Ya, jadi dalam satu kelompok terdapat banyak siswa di sini. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang harus kita perhatikan di dalam lari estafet itu? Ya, jadi
boleh dikatakan teknik-teknik apa yang harus dikuasai oleh seorang pelari di dalam satu regu lari estafet. Yang pertama, setiap pelari dalam regunya diwajibkan harus memiliki teknik lari jarak pendek yang baik. Ya, di awal tadi pengertian lari estafet sudah Bapak sampaikan, lari estafet adalah lari jarak pendek. Berarti tiap-tiap regu, ya tiap-tiap individu dalam satu regu, tiap-tiap pelari dalam satu regu harus memiliki teknik lari jarak pendek yang bagus. Ya, karena ini intinya dasarnya lari estafet itu adalah lari jarak pendek. Kemudian yang kedua, pada saat berlari harus berada di lintasan masing-masing. Harus berada di lintasan masing-masing dari start sampai finish. Kalau misalkan tim kalian berada di lintasan pertama dari start sampai finish, ya lintasan pertama. Jangan sampai keluar lintasan. Menginjak, melewati garis lintasan sedikit saja diskualifikasi, apalagi sampai masuk lintasan pelari yang lain. Yang ketiga, zona pergantian tongkat jaraknya 20 meter dari start masing-masing pelari. Ini tadi sudah Bapak jelaskan di awal. Zona pergantian tongkat itu tempat antara si pemberi dan penerima tongkat melakukan proses penyerahan dan penerimaan tongkat estafet. Ya, jadi sesi penyerahan tongkat itu harus dilakukan di zona itu. Tidak boleh maju, tidak boleh melebihi zona 20 meter tersebut. Kalau misalkan terjadi, ya, juri akan mendiskualifikasi. Kemudian yang berikutnya, pelari pertama menggunakan start jongkok. Jadi di dalam lari estafet ini ada dua start. Yang pertama start jongkok, itu digunakan oleh pelari pertama. Kemudian start melayang digunakan oleh pelari kedua, pelari ketiga, dan pelari keempat. Pelari pertama start jongkok, pelari kedua start melayang, pelari ketiga start melayang, pelari keempat start melayang. Start melayang itu berdiri sambil berlari. Ya, ada start berdiri, diam saja. Ya, kemudian start jongkok, posisinya jongkok menggunakan start block. Kemudian pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang. Pelari ke-1 harus pelari cepat. Dan ini teknik untuk susunan pelari nih. Pelari pertama diusahakan pelari cepat yang memiliki teknik start jongkok yang baik. Karena biasanya pelari pertama ini akan menentukan, ya, menentukan mental semangat dari pelari-pelari yang lain. Kalau pelari pertama larinya cepat, nyampe ke pelari kedua pertama kali, pelari-pelari berikutnya otomatis mentalnya akan terangkat. Kebalikannya, kalau pelari pertama udah lambat, ya, terakhir kali nyampe, nah ini udah membuat. Kemudian pelari keempat. Nah, dari pelari pertama kita lari ke pelari keempat. Kalau untuk pelari yang kedua, ketiga, yang biasa-biasa, yang sedang-sedang aja nggak masalah, karena nanti bisa tertutup di pelari pertama dan pelari keempat. Oke. Pelari keempat harus pelari tercepat. Di dalam regu 4 orang itu pelari tercepat siapa? Itu ditaruh di paling ujung sebagai pelari terakhir. Ya, kenapa? Menentukan. Pelari yang paling menentukan. Ya, ini. Nah, pelari keempat ini selain pelari tercepat, juga harus pelari yang memiliki teknik memasuki garis finish yang baik. Jadi dia memiliki teknik memasuki garis finish yang baik. Ya,
Dan kemudian yang terakhir, pelari keempat setelah menerima tongkat boleh dipindah ke tangan yang lain, ya, dan dibawa lari menuju sampai ke garis finish. Ya, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam lari estafet atau lari sambo. Baik, sekarang pokok bahasan yang kedua. Kalau tadi lari estafet, sekarang lempar lembing. Istilah lempar lembing itu gampangnya lempar tombak. Ya, lempar tombak atau lempar lembing. Kenapa kok dikatakan lempar tombak? Lembing itu bentuknya seperti tombak. Ya. Nah, lempar lembing dalam atletik itu termasuk dalam kelompok lapangan. Kalau yang tadi estafet itu masuk dalam kelompok lintasan. Apa perbedaan kelompok lapangan dan lintasan? Kalau kelompok lintasan dilombakannya di lintasan. Kalau kelompok lapangan dilombakannya di lapangan. Jadi ada lapangan tersendiri. Ada lapangan lempar lembing. Nah, kalau lintasan lari, anak-anak pasti sudah paham. Di setiap stadion pasti ada lintasan lari. Garis putih, dasarnya berwarna merah. Ya, ada 8 lintasan. Nah, oke. Lempar lembing adalah salah satu nomor lempar cabang olahraga atletik. Ya, nomor lempar cabang olahraga atletik kelompoknya masuk dalam kelompok lapangan. Prestasi yang diukur apa dalam lempar lembing ini? Hasil lemparan sejauh mungkin. Jadi melemparkan lembing sejauh mungkin. Yang paling jauh itulah juaranya. Yang diukur sesuai dengan ketentuan yang ada. Ya. Jadi nanti ada yang menentukan, juri ada yang menentukan lemparannya sah atau tidak. Ya. Biasanya kalau sah nanti akan ditancapkan di situ bendera hijau. Kalau lemparannya tidak sah akan ditancapkan di situ bendera berwarna merah. Ya, itu sedikit gambaran mengenai lempar lembing. Kemudian peraturan perlombaan lempar lembing. Ya, yang pertama akan kita bahas lembingnya terlebih dahulu, tombaknya terlebih dahulu. Ya, lembingnya atau tombaknya terlebih dahulu. Nah, sekarang bagian-bagian lembing dulu. Yang pertama adalah mata lembing atau ujung tombak. Ya, mata lembing, mata, ya, ujung tombak. Oke. Mata lembing atau ujung tombak ini biasanya terbuat dari besi atau boleh kita katakan metal lah. Ya, terbuat dari besi atau metal. Yang fungsinya apa sebenarnya? Sebagai pemberat agar pada saat lembing tersebut kita lempar, ujung lembingnya yang berada di depan. Selain itu berfungsi agar dapat menancap ke tanah dengan kuat. Ya, karena di mana tempat lembing itu menancap, nah itu akan diukur berapa jauh. Di situ nanti akan diletakkan bendera hijau atau bendera merah. Kalau memang lemparannya sah ya hijau, kalau lemparannya tidak sah ya merah. Ya. Oke. Nah, kemudian mata lembing ini ukurannya berapa sih panjangnya? Panjang mata lembing antara 25 sampai 33 cm. Jadi dipasang di ujung tombak itu yang panjangnya 25 sampai 33 cm. Kemudian yang kedua badan lembing. Apa itu badan lembing? Badan lembing adalah keseluruhan panjang lembing tersebut. Badan lembing itu keseluruhan panjang tombak tersebut. Biasanya bisa terbuat dari metal juga. Tapi ada juga yang terbuat dari kayu. Ada juga yang terbuat dari bambu.
ada juga yang terbuat dari rotan. Ya, kebanyakan yang dipakai kalau untuk saat ini terbuat dari metal atau besi. Ya. Oke. Ukuran antara lembing putra dan putri itu memiliki ukuran yang berbeda. Ini nanti kita akan bahas di materi yang berikutnya. Kemudian tali pegangan lembing. Tali pegangan lembing ini adalah tali ini melilit pada badan lembing. Nah, dililitkannya di mana? Dililitkan tepat pada titik pusat gravitasi lembing tersebut. Ya, jadi lilitan tali itu selain berfungsi untuk pegangan, itu juga untuk menandai di mana titik imbangnya lembing tersebut agar pada saat dilemparkan ujung lembingnya yang berada di depan. Nah, lilitan tali ini dililitkan, panjang lilitannya itu antara 15 sampai 16 cm. Nah, ini adalah bagian-bagian dari lembing atau bagian-bagian dari tombak. Oke, nah tadi Bapak sampaikan panjang lembing putra dan berat lembing putra, panjang lembing putri, berat lembing putri, ini perbedaannya. Ya, ada. Nah, jadi untuk panjang lembing atau panjang tombak untuk putra itu 260 sampai 270 meter. Ya. Nah, jadi 2,60 meter sampai 2,70 meter atau 260 cm sampai 270 cm. Itu untuk putra. Nah, kalau untuk putri lebih pendek. Putri hanya 220 cm sampai 230 cm. Ya. Tuh. Kemudian berat lembingnya. Putra beratnya 800 gram. Kalau untuk putri beratnya hanya 600. Lebih panjang untuk putra 800. Kalau untuk putri lebih pendek beratnya 600 gram. Ya, ini untuk lembing. Nah, kemudian akan Bapak sampaikan ketentuan perlombaan lempar lembing. Ya, ada ketentuannya pada waktu perlombaan ini. Yang pertama, lembing harus tepat dipegang pada lilitan tali. Jadi pada saat melemparkan, lembing itu dipegangnya harus tepat pada lilitan tali. Lilitan tali yang Bapak jelaskan tadi, yang panjangnya antara 15 sampai 16 cm, yang dililitkan pada titik pusat gravitasi lembing. Nah, kemudian lemparan yang sah itu yang bagaimana? Lemparan yang dinyatakan sah oleh juri. Lembing harus menancap atau menggores. Menancap atau hanya menggores saja, meninggalkan bekas. Ya, pada sektor lemparan. Dan yang menancap atau menggores pada sektor lemparan tersebut harus mata lembingnya. Yang terbuat dari metal tadi yang panjang antara 25 sampai 33 cm. Ya. Pak, terus gimana Pak kalau misalkan yang menancap itu bagian belakang lembingnya, apakah lemparannya dinyatakan sah? Tidak, lemparannya dinyatakan tidak sah. Dipasang di situ bendera merah, nanti dinyatakan lemparannya tidak sah. Nah, kemudian lemparan yang tidak sah. Pada saat melakukan lemparan kaki menyentuh, apalagi menginjak, apalagi melewati. Menyentuh aja nggak boleh, apalagi menginjak. Ya, menginjak aja nggak, apalagi melewati. Jadi nggak boleh menyentuh, nggak boleh menginjak atau justru malah melewati. Garis batas lemparan. Di dalam lapangan lempar lembing itu ada garis batas lemparan, samping kanan, samping kiri, depan. Jadi tidak boleh menyentuh, menginjak
garis batas lemparan samping kanan, samping kiri maupun depan. Ya, jadi baik di depan, samping kanan maupun samping kiri. Kemudian yang berikutnya, lemparan harus melewati atas bahu. Lembing harus melewati atas bahu. Ya. Yang berikutnya, jika peserta lebih dari 8 orang, nah ini ketentuan jumlah banyaknya lemparan ya. Jika peserta itu lebih dari 8 orang, masing-masing melempar 6 kali. Lemparan pertama ya, masing-masing tiap-tiap atlet ini melakukan lemparan 6 kali. Ya. Kemudian diambil 6 lemparan terjauh. Diambil 6 pelempar terjauh. Ya. Jadi tiap pelempar melakukan lemparan 6 kali ya. Dari 6 kali lemparan itu yang paling jauh diambil. Kemudian atlet yang lain melemparkan 6 kali, lemparan yang paling jauh diambil. Nah, kemudian setelah diambil 6 orang, melakukan lemparan lagi 3 kali. Ya. Nah, kemudian dikalkulasi lagi untuk menentukan juaranya. Jadi 3 kali melakukan lemparan terjauh, 3 kali lemparan terjauh, 3 kali lemparan terjauh. Nah, yang paling jauh atlet yang mana, itulah juaranya. Nah, sekarang jika pesertanya kurang dari 8 orang bagaimana? Masing-masing melempar 6 kali dan langsung ditentukan juaranya. Kalau pesertanya kurang dari 8, masing-masing melakukan lemparan 6 kali dan langsung ditentukan lemparan terjauh untuk menentukan siapa juaranya. Nah, itu adalah ketentuan-ketentuan di dalam cabang olahraga lempar lembing. Yang berikutnya, yang terakhir, cara memegang lembing. Jadi cara memegang lembing itu ada 2 macam. Ada cara Amerika dan ada cara Inggris. Ya. Apa sih Pak cara Amerika itu? Cara Amerika itu antara jari telunjuk dan ibu jari berada di belakang lilitan tali. Ya. Jadi jari telunjuk dan ibu jari itu berada di belakang lilitan tali. Nah, kemudian cara Inggris, antara jari tengah dan ibu jari di belakang balutan atau lilitan tali, jari tengah dan ibu jari. Ya, jadi bedanya hanya di jari telunjuk dan jari tengah. Kalau cara Amerika, jari telunjuk dan ibu jari di belakang lilitan tali. Kalau cara Inggris, jari tengah dan ibu jari berada di belakang lilitan tali. Oke? Ya. Saya Bapak rasa cukup untuk perjumpaan kita kali ini. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan mudah untuk dimengerti. Ya. Pesan Bapak tetap di rumah, tetap menjaga kesehatan, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.